Saudara terkasih, pagi hari ini firman Tuhan bertemakan hati yang seirama dengan Tuhan. Dan kita akan membuka kisah daripada Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-45. Saudara, kita semua tahu cerita tentang Yusuf adalah orang yang berjalan dalam visi Tuhan. Dan Yusuf adalah orang yang sangat tulus hati dan taat, saudara. Ya. Mari kita akan baca di ayat pertama. Kejadian 45 ayat pertama dikatakan, ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu ia menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara terkasih, perjalanan Yusuf yang tidak mudah, saudara. 17 tahun dia mendapat mimpi dan 13 tahun kemudian, saudara, dia bisa menggenapi mimpinya, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, proses-proses yang dialami Yusuf setelah dia mendeklarasikan mimpinya, ya saudara ya, kepada saudara-saudaranya. Detik itu juga saudara, mulai terjadi proses-proses yang tidak enak dalam hidupnya, dibenci, dimasukkan sumur, dijual saudara ya. Dan saudara, sampai akhirnya dia di tanah Mesir saudara. Dan saudara terkasih, baru bernafas sesaat, setelah itu Yusuf masuk lagi dalam penjara saudara. Mungkin kurang lebih selama 2 tahun saudara Yusuf ada di penjara. Dan kita melihat bagaimana sikap hati Yusuf dalam menjalani setiap proses bersama Tuhan, bersama rencana Tuhan. Saudara terkasih, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hati yang seirama dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau sudah hatinya seirama, pasti fisiknya akan seirama. Tapi kalau fisiknya seirama, belum tentu hatinya seirama. Saudara terkasih, entah kenapa saudara hari-hari ini Tuhan terus saudara ya membahas semua yang di dalam hati kita, membahas semua yang di jiwa kita, membahas semua yang di roh kita. Karena Tuhan ingin memastikan saudara supaya kita punya kesadaran akan keadaan setiap kita, keberadaan setiap kita. Apakah benar didapati saya ini sudah berjalan seirama dengan hatinya Tuhan? Karena saudara, fisik itu saudara tidak menjamin kita seirama dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih yang dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan Yusuf ya, pada saat dia dimasukkan sumur, pada saat dia dijual, saya tidak mendapati satu kata pun yang keluar dari mulut Yusuf. Bahkan ketika dijual pun saudara, Yusuf hanya berdiam diri, ya, dijual sebagai budak. Saudara terkasih, kalau kita bicara tentang
janji Tuhan. Kalau kita mendeklarasikan janji Tuhan, ya, tidak semudah ketika kita menjadi orang yang melakukan dan menghidupi setiap proses perjalanan. Karena saudara, sebuah janji itu saudara ya akan tergenapi saudara kalau kita melakukan bagian daripada ketetapan atau hukum-hukum di dalam janji tersebut. Yang namanya janji berarti saudara ada syarat. Nah saudara, kita harus tahu, banyak orang cuma mengklaim janji-janji Tuhan, tetapi apakah kau melakukan syaratnya, kau melakukan saudara ya proseduralnya saudara. Itu yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Saudara, dan melakukan itu bukan hanya di musim tertentu, tapi di segala musim kita harus setia melakukannya. Kita bertekun saudara, sama. Saudara, janji Tuhan itu seperti proses perjalanan ketika kita ingin menuju ke sebuah tempat. Kalaupun itu luar kota, luar pulau, luar negeri, semua ada proses perjalanan. Dan bagaimana kita menyikapi proses perjalanan itu bersama Tuhan. Saudara, tentunya tidak mudah. Banyak orang suka mencari ya janji-janji Tuhan. Bahkan orang terus mencari pesan-pesan Tuhan. Tapi setelah menerima janjinya, setelah menerima pesannya, saudara, apakah dia bertanggung jawab, siap untuk melakukan apa yang menjadi konsekuensinya, saudara? Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ingat, di dalam Tuhan itu sifatnya selalu didikan, pertumbuhan, pembentukan. Tidak keluar dari konteks itu. Saudara, Tuhan tidak menciptakan manusia seperti demit, saudara ya. Seperti roh jahat, saudara. Tuhan menciptakan manusia itu saudara bersifat natural. Secara apa? Secara fisiknya, secara jiwanya. Terus hanya saja karena kita ini mengandung roh Tuhan, inilah saudara sisi supranaturalnya. Tetapi kalau sisi supranaturalnya kita tidak pernah menghidupkan, maka jiwa dan tubuh kita saudara tidak akan punya yang namanya roh kehidupan atau nafas Tuhan yang hidup, saudara. Sekalipun kita bernafas. Bapak Ibu saudara terkasih, sama seperti benih kalau tidak pernah ditanam, saudara ya. Bahkan sampai saudara ditanam sampai menemukan yang namanya batang air. Maka benih itu saudara tidak akan menjadi apa-apa. Tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada pembuahan sekalipun. Mungkin benih itu benih yang terbaik, saudara. Benih yang sangat mahal. Saudara terkasih, sekalipun janji Tuhan sangat luar biasa, sangat istimewa. Tapi kalau kau tidak menempatkan hidupmu di dalam setiap aturan, proses yang mengandung janji Tuhan, maka janji tinggal janji, saudara. Sama ketika seorang wanita dan seorang pria, mereka berjanji ingin menikah, tetapi selama mereka tidak punya satu tindakan, saudara ya, untuk bagaimana mengikat perjanjian pernikahan dengan cara marriage, dengan cara menikah di gereja, dengan membuat satu perjanjian, maka saudara ikatan itu tidak ada. Dan kalaupun sudah ada ikatannya, saudara ya, tetapi suami istri tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti pada aturan yang ada di hukum-hukum pernikahan, maka saya percaya keluarga rumah tangga yang dibangun akan kacau, saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bagaimana sikap daripada Yusuf. Ya, sekalipun dia sempat menyembunyikan identitasnya sebagai Yusuf, saudara. Tapi dikatakan di sini, saudara, ketika Yusuf sudah tidak tahan, tidak dapat menahan lagi hatinya di depan semua orang. Ya, lalu ia berseru, saudara. Sampai dikatakan seisi istana itu mendengar. Saudara, berarti kalau saya lihat di sini, yang dominan itu bukan kemarahan Yusuf, tapi kerinduan Yusuf kepada keluarganya. Karena saya percaya, saudara, kalau indikasi di dalam itu kemarahan, kebencian, dan dendam, saya percaya Yusuf tidak akan membuat pengakuan siapa dia di depan banyak orang. Atau kalaupun ada pengakuan, saudara,
itu hanya sebatas kepada keluarganya, pada saudaranya. Untuk apa? Melampiaskan dendam kesumat yang selama ini dia pendam. Saudara, kita harus bisa membedakan yang namanya spirit. Ya, saudara, teriakan Yusuf di sini bukan karena dia marah. Karena saudara, ayat 2 dikatakan setelah itu menangislah ia keras-keras. Wah, saudara kalau bicara menangis keras-keras. Ya, bahkan saudara yang ditanya ini saudara, di ayat 3 dikatakan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Saudara, Yusuf menangis keras-keras, saudara. Tidak melampiaskan kemarahan, kebencian dan bla bla bla. Tapi justru di tengah seruan hatinya, ceritanya, dia teringat kepada bapaknya. Yang dia tanya tuh bapaknya, apakah dia masih hidup? Ini saudara membuktikan Yesus ceritanya, tangisannya bukan karena melampiaskan kemarahan. Saudara, secara logika, secara manusiawi, Yusuf pasti marah dong. Ya, tapi dia tidak melakukan ini saudara. Justru dia merindukan saudara-saudaranya. Ya, ayat 4 dikatakan lalu kata Yesus kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir." Ke Mesir saudara. Saudara suruh mendekat baru dia mendeklarasikan siapa dia. Artinya apa? Suruh mendekat untuk apa? Memeluk saudara. Kalau orang ini mendakwa melampiaskan kemarahannya, saya percaya tidak perlu disuruh mendekat saudara. Langsung dia akan tunjuk saudara pakai tangannya, memberikan telunjuk bahwa terus mendakwa dan mendakwa. Tetapi dikatakan Yusuf, mendekatlah. Ya katanya, "Akulah Yusuf, ya saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Saudara yang dikatakan lagi, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, saudara artinya dalam ketakutan setiap saudara-saudaranya, Yusuf menegaskan, jangan takut. Sesungguhnya ini bukan karena kejahatanmu, ini bukan rekayasamu, tetapi ini rekayasa Tuhan. Ini semua pengaturan Tuhan, sehingga apa? Tuhan mau aku apa? Datang mendahului kamu di tempat ini. Saudara yang terkasih, sadarlah, seringkali Tuhan membawa kita ke lembah-lembah yang kita nggak suka, saudara. Yang membuat kita menangis tertekan dan banyak mengalami hal yang tidak enak. Tahukah saudara, di masa itu, di proses itu, Tuhan sesungguhnya sedang apa? Membersihkan hati kita yang penuh dengan kotoran. Memurnikan kita, sedang membentuk dan mendidik kita. Memastikan kita mau lepaskan semuanya. Kekuatan-kekuatan kita, apapun yang bisa kita andalkan, Tuhan bikin semua itu di titik nol, saudara. Saya pernah alami yang namanya di titik nol. Tiba-tiba jadi bego, tiba-tiba jadi nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba tidak punya kekuatan apa-apa selain daripada hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, seperti kerbau dungu aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Saudara terkasih, kenapa orang bisa bertahan sampai begitu rupa? Walaupun dia lewati proses-proses yang sangat menyakitkan, bahkan menggores, mengukir, entah apa lagi lah saudara itu. Bahkan di baptisan api sekalipun. Pertama, karena hati yang tulus saudara. Saudara terkasih, selama kita tidak punya ketulusan dalam mengiring Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menggapai hatinya saudara. Mendekat, beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, harus ada dasar-dasar sebuah ketulusan. Itu penting saudara. Karena ketulusan itu tidak, fokus kita tidak hanya kepada janji Tuhan. Fokus kita bukan kepada upah.
Orang yang tulus tidak akan memikirkan upah. Yang kedua saudara, hatinya percaya. Karena tidak mungkin orang saudara bisa menyerahkan begitu saja hidupnya kalau dia tidak mempercayai pribadinya kepada pribadi yang dia serahkan saudara. Nah saudara terkasih, ketulusan dan hati yang punya keyakinan, punya tekad, tetap percaya. Dan saudara jangan aneh, jangan heran, bingung saudara. Semakin kau percaya dengan Tuhan, kau semakin dibawa ke tempat-tempat yang sesungguhnya dagingmu tidak akan bisa menerima semua itu. Kecuali kau punya ketulusan, kau punya keyakinan, dan kau punya pengertian Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, menjalani seperti apa yang Yusuf alami tidak semudah apa yang kita katakan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kembali lagi saudara, sedalam apa ketulusan kita mengiring Tuhan. Seberapa kita percaya kepada Tuhan. Seperti pujian di keyboard ini. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam namik kekuatan. Nadanya terlalu tinggi, kita balik lagi saudara. Ya, saya harap ini benar-benar bisa menjamah kita, meneguhkan kita. Karena kita percaya saudara, apa yang keluar dari hati kita menjadi rema, itulah pernyataan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan, segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segenap hatimu katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara, yang saya sangat terharu dengan Yusuf adalah sikapnya. Tidak melampiaskan kemarahan, tapi justru malah melampiaskan kerinduan. Wow, ini keren banget saudara. Keren banget saudara. 13 tahun saudara, hidup dalam penganiayaan. Secara batin, pahit saudara. Bahkan saudara, Daud berkata, mendekatlah. Dia memeluk semua saudara-saudaranya dengan mesra. Kita akan baca saudara di ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yusuf mencium dan dengan mesra dan menangis sambil memeluk mereka. Ini kerinduan yang dipendam begitu dalam. Saudara, coba renungkan ini. Ini bukan sesuatu yang cuma lewat. Tapi mari periksa dalam hati setiap kita. Bisakah
kita punya hati setulus hati Yusuf, saudara. Tidak ada kebencian, apalagi dendam, kemarahan. Bahkan Yusuf dibalik semua kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 5 dikatakan jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, artinya dia akan tegas dengan saudara mengatakan gak usah terintimidasi, intinya begitu. Dia menekankan kepada saudaranya gak usah tertekan, tidak usah terintimidasi, gak usah menyesal. Bukan berarti tidak bertobat saudara, artinya udahlah, semuanya ini ternyata baik. Wow, ini yang dikatakan hati yang penuh pengertian saudara. Saudara terkasih, bahkan dia menyadari setiap apa? Rancangan Tuhan. Ya, ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dikatakan Tuhanlah yang apa? Menyuruh aku, terlepas perjalanannya, caranya. Yusuf tidak mengerti awalnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa janji Tuhan seringkali kita tidak menggenapi? Satu, karena sikap hati. Dalam menjalani setiap proses, adakah kita setia dengan Tuhan? Adakah kita tulus? Adakah kita percaya melakukannya saudara? Terus berjalan sekalipun banyak lembah-lembah yang harus kita lewati. Mungkin tetap ada kemarahan, ada rasa pahit, kecewa, apapun itu saudara. Karena itu manusiawi. Saudara, kita ini bukan robot, kita manusia biasa. Pasti ada yang namanya kecewa, sakit hati, marah, pahit, apapun itu saudara. Itu manusiawi dan Tuhan sangat-sangat paham. Tetapi yang menjadi permasalahannya, bagaimana kita menyikapi dan punya keputusan untuk tidak berlama-lama di dalam setiap apa sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sekedar hanya secara natural manusiawinya kita merasakan semua yang sakit, kecewa, pahit dan bla bla, tapi tidak terus berlarut-larut saudara. Kalau kita terus berlarut-larut di dalam itu akan menimbulkan akar-akar yang jahat di mata Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kalau hatimu susah untuk mengalami ketulusan, minta terus dengan Tuhan. Saya ini hatinya susah tulus bu, minta terus dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan kuberi. Ketuklah pintu akan dibukakan. Jadi kalau saudara tidak pernah minta, hanya diam, Tuhan tidak akan pernah memberikan. Saudara minta sesuatu yang ilahi, sifat karakter Kristus, minta dengan Tuhan. Supaya saudara mewarisi setiap karakter Kristus. Itu harus diminta. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan kita tahu semua ending Yusuf sampai nafas terakhir. Tidak ada cacat celahnya. Dan Yusuf, saudara, bukan berarti enggak ada kelemahan juga. Satu kelemahan Yusuf, ketika menjalani proses dan dia hampir-hampir tidak sabar dan ingin menolong Tuhan. Dalam peristiwa kepada juru minum dan juru roti, ketika dia mengartikan mimpi kepada juru minum dan juru roti ini, di endingnya dia berkatakan, ingatlah aku. Artinya apa? Jangan pernah lupakan jasaku ya. Kalau kau nanti bertemu raja, bilang bahwa Yusuf adalah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, tetapi pesan itu diabaikan oleh juru minum, saudara. Diabaikan oleh juru roti. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan Yusuf memakai kekuatannya sendiri untuk apa? Mengangkat hidupnya. Artinya jangan jadi orang yang mengangkat-ngangkat dirinya sendiri saudara. Jangan jadi orang yang mempromosikan dirimu sebelum waktunya Tuhan. Nanti akan jatuh saudara. Tunggu waktu Tuhan. Maka dia akan mengangkat hidupmu pada waktunya. Firman Tuhan berkata, rendahkan dirimu di tangan Tuhan. Maka nanti saat waktunya kau akan ditinggikan.
Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari jangan pernah merasa diri sudah paling baik, paling benar, sudah ini dan itu. Please berhenti, ya, berhenti untuk membawa dirimu seakan-akan kau sudah dan sudah dan sudah. Biarlah saudara, biarlah Tuhan yang akan saudara mengangkat hidup kita. Saudara terkasih, firman Tuhan juga berkata, ya, jangan engkau menyodorkan dirimu dengan semua kehebatanmu. Jangan kau menyanjung dirimu, biar manusia yang menyanjung engkau, biar manusia yang mengakui. Jangan sekali-kali mulut kita, kalau masih mulut kita, itu masih belum apa-apa saudara. Jadi saudara terkasih, kembali lagi. Yang namanya hati yang seirama dengan Tuhan itu bicara yang di dalam kita. Sikap hati kita, kembali lagi sikap hati kita dalam menjalani masa-masa proses kehidupan ini. Apakah kita didapati setia dengan Tuhan, kita tulus dengan Tuhan, kita percaya dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa orang yang bodoh menurut orang dunia akan dipakai Tuhan mengalahkan orang-orang yang berhikmat secara dunia. Jadi intinya saudara, kalau sama Tuhan lebih baik bodoh-bodoh lah saudara. Kenapa? Engkau akan selamat. Ya, tapi kalau jadi orang dia dengan Tuhan itu sok pinter, ya saudara, nanti saudara malah ngajarin Tuhan, dikte Tuhan, mengendalikan Tuhan saudara. Di depan Tuhan itu sudahlah bodoh-bodoh saja. Engkau akan jauh lebih baik. Supaya apa saudara? Kalau kita ini bodoh-bodoh dalam tanda kutip bersama Tuhan, kita akan punya kekuatan. Kenapa? Kita tidak mengizinkan argumentasi apapun di otak kita saudara, yang menjadi penghalang banyak hal saudara. Karena percayalah, otak manusia ini sangat terbatas. Sebab itu perlu hikmat saudara, untuk bagaimana kita bisa menetralisir, bahkan bisa membedakan ini pikiran manusia atau pikiran Tuhan. Dan caranya bagaimana? Ya tidak lebih daripada bergaul dengan firman. Sebab itu saudara, orang yang bergaul dengan firman sungguh-sungguh dia tidak akan kekurangan hikmat. Tidak akan pernah kekurangan kekuatan saudara. Dan tidak akan kekurangan yang namanya pengertian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita bisa menggenapi janji Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan harus seirama dengan hati kita. Sampai kapan? Sampai semua waktunya tiba. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara harus percaya itu semua akan indah pada waktunya. Kalau hati kita biasakan disiplin untuk terus tulus. Percayalah saudara, apapun yang tersulit bagimu, itu semua seizin Tuhan untuk kau lewati, dan Tuhan sedang menguji setiap hati, sikap hati, bahkan pola pikirmu. Apakah kau didapati berkenan kepada Tuhan? Saudara terkasih, hati-hati. Saudara, di masa-masa ini kan ada ujian-ujian tipis yang kalau kita nggak peka sama Tuhan, kita akan lewat saudara. Hati-hati kalau kita tidak menjadi orang bijaksana, kita akan terus dengan pembenaran diri, akan mengerikan. Dan ujungnya sampai di akhir, kita akan jadi orang yang gagal dan tidak pernah lulus dengan baik. Saudara terkasih, hati-hatilah ujian-ujian Tuhan. Kalau itu datang menghampiri kita, apakah didapati hati kita ini berkenan sama Tuhan? Sesulit apapun itu saudara, Dia sutradara kehidupan yang mengizinkan semua itu terjadi, berarti Dia menjamin semuanya. Kadang-kadang ada masa hanya diuji sikap hati saja, tapi kadang-kadang Tuhan tidak sampai ingin melakukannya itu. Dia ingin hanya melihat sikap hatimu saja. Saudara terkasih, seperti Abraham, ya, ketika dia harus mengorbankan anaknya, ternyata Tuhan hanya menguji. Tapi didapati Abraham itu setia dan tulus percaya dengan Tuhan. Bayangkan penantian yang cukup puluhan tahun, saudara, tiba-tiba Tuhan ambil saudara. Apa yang menjadi kebanggaan dan kesukaannya,
Sama seperti Yusuf, baru nafas sedikit Yusuf saudara senang saudara. Diberikan kepercayaan di Mesir. Ya, saudara, di Raja Fir'aun. Baru saja, sudah tiba-tiba kenapa? Fitnah saudara. Ya, dengan Nyonya Potifar. Akhirnya apa? Masuk tahanan. Masuk penjara. Saudara kasih, bukankah ini seringkali terjadi pada anak-anak Tuhan? Tuhan, kau tuh kok gak niat berkati Tuhan. Kau tuh tidak niat untuk apa? Mengangkat setiap kita. Baru enak, sudah kena gini senak gitu. Baru diberkati, sudah diminta sama Tuhan. Saudara, hati-hati. Masa ujian-ujian. Apakah hati kita melekat dengan apa yang Tuhan berikan? Jangan sekali-kali hati kita melekat dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi melekatlah dengan sumber yang memberi kehidupan. Sumber yang memberi segala hal. Saudara, kembali lagi saudara. Yang menjadi rema pada pagi hari ini adalah bagaimana Yusuf, saudara, mempunyai sikap melampiaskan bukan kebencian, justru kerinduan dan berterima kasihnya dia kepada saudara-saudaranya. Pernahkah saudara berterima kasih dengan orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi sarana pertobatanmu? Pernahkah kau berterima kasih kepada seseorang yang dipakai Tuhan untuk membentuk dan mengukir hatimu? Dan berkata, thank you ya. Keberadaanmu tuh benar-benar ajaib dalam hidupku. Kalau enggak ada modelnya antik seperti engkau, saya tidak akan pernah bisa dimurnikan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan cara pandang kita, cara mindset kita, cara berpikir kita. Kalau kita tidak mengerti maksud Tuhan, kalau kita tidak punya kacamata Tuhan, semuanya akan kita lihat dengan kebencian dan segala yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak mau mengerti saudara. Orang yang tidak mengerti itu bukan karena tidak mengerti. Tetapi orang yang tidak mau belajar mengerti firman Tuhan. Tidak belajar menggali firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih. Merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai mendengar di telinga kanan keluar ke telinga kiri. Jangan sampai tidak respect dengan firman Tuhan. Hati-hati dengan spirit yang mengacau balokan setiap fokus kita anak-anak Tuhan. Untuk apa? Kita tidak menangkap rema. Karena iblis akan mencuri setiap benih-benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di batu-batuan, bahkan yang jatuh di semak duri. Di semak duri adalah orang yang terlalu banyak pahit dan trauma. Susah untuk mempercayai firman Tuhan. Saudara terkasih, mari. Tuhan menghendaki kita bukan menang, tapi lebih dari pemenang. Itu firman Tuhan. Sebab itu dia relakan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Supaya kita menjadi orang yang diperkaya. Kita menerima saudara kemenangan di atas segala kemenangan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat syarat daripada janji Tuhan. Setia melakukan setiap proses dengan ketulusan, hati percaya, dan saudara hati yang bersyukur dengan pengertian. Artinya, intinya sikap yang dewasa. Di dalam kedewasaan ada indikasi-indikasi, yaitu salah satunya adalah pengertian. Orang yang dewasa itu setidaknya punya pengertian, punya penguasaan diri. Jadi saudara kasih, pakai indikasi kedewasaan di dalam jiwa dan roh kita. Maka kita akan menjadi orang yang terkendali. Ya, saudara kembali lagi. Kunci sebuah ketulusan. Itu kunci utama kita bisa menggapai dan menggenapi janji Tuhan. Tulus. Karena banyak saudara saya baca tokoh-tokoh di Alkitab ini. Bukan orang yang hebat, orang yang pintar. Hanya orang yang tulus dan setia kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan. Dan hati yang terus mengejar Tuhan dengan serius. Kalau kita tidak mengejar dengan serius saudara, kita orang yang gak pernah niat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan? Karena kita gak serius mengejar.
Sama dengan perjalanan. Kalau di perjalanan kita sebuah tujuan, kita cuma sekedar jalan, ntar kita macet, kita diem aja. Kalau udah kelamaan macet kita kembali saudara. Enggak pernah mengejar bagaimana sampai pada tujuan. Saudara terkasih, dengar. Orang yang terlalu slow dengan Tuhan, enggak akan pernah bisa mencapai sebuah tujuan. Jangan terlalu nyaman dalam hidupmu. Jangan tidak mengejar sebuah tujuan hidup. Saudara fokus. Orang yang fokus akan sampai kepada tujuan. Karena orang fokus saudara akan mengerahkan kekuatannya. Akan mengerahkan perhatiannya. Akan berjaga-jaga. Dan menjaga stamina rohnya. Untuk tidak bermain-main dengan dunia ini. Saudara terkasih, pejuang yang abadi, pejuang yang sejati adalah orang yang berani meletakkan harga apapun demi sebuah kemenangan. Saat ini, apa yang menjadi problem dalam hidup saudara? Mengapa bisa tidak sampai tujuan? Saudara, jangan berputar-putar seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Hanya kebebalan hati. Hanya karena keputusannya tidak punya tekad untuk mengejar Tuhan. Percayalah, yang Dia sediakan jauh lebih apa yang kita doakan dan kita mengerti saudara. Saya terlalu yakin dan percaya. Sebab Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berhutang dengan apapun yang kita lakukan. Tidak akan pernah berhutang. Kecuali kalau kita salah perhitungan. Oke, enggak apa-apa. Itu menjadi satu pembelajaran. Tapi bukan berarti itu finish. Dan jangan ada trauma-trauma dalam perjalanan kita. Karena itu akan apa? Mengganggu setiap perjalanan destiny kita. Jangan ada trauma. Buang semua trauma. Saudara terkasih, kita perlu menjaga mental kita juga. Mental seorang pemenang, seorang pejuang. Mental itu perlu dibajak. Saudara, dunia mengatakan ini tahun lembu. Saudara tahu lembu? Lembu itu tidak banyak bicara, tapi kerjanya pasti. Dan lembu siap di tempat yang kotor saudara. Untuk apa? Membajak semua tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang tandus, yang bahkan saudara tanah-tanah yang mati. Membajak sampai ke dalam, artinya apa? Sekalipun ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak nyaman, tidak enak, dia harus saudara mengupayakan tanah hatinya menjadi tanah yang bukan kering tapi subur. Lembu adalah binatang yang mengadakan penyediaan buat setiap benih. Sehingga memastikan tanahnya itu apa? Subur. Dan lembu tidak terpengaruh dengan situasi keadaan saudara. Apapun kondisinya dia tetap kerja. Dicabuk diapakan tetap lakukan. Saudara terkasih, artinya tahun ini tahun kerja keras. Tahun ketekunan. Tahun hati hamba. Tahun membajak dengan kuat. Kalau saudara santai-santai, engkau akan seperti limbah darah yang bodoh dan tertinggal. Sebab itu saudara, jangan tinggal di zona nyaman. Jangan membiarkan tanah hatimu tandus dan kau tidak membajak dengan Tuhan. Relakan hati ini untuk dibajak Tuhan. Relakan hati untuk dikoyakkan. Firman Tuhan berkata, jangan koyakkan jubahmu tapi hatimu. Saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, kemurnian itu akan indah pada waktunya. Baik saudara, saya tidak akan berlama-lama di firman Tuhan. Mari renungkan saja. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun perjalanan yang Tuhan bawa dalam hidupmu, jangan biarkan kau terus kecewa, marah, pahit. Sekalipun kau tidak mengerti saudara, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Seperti pelangi kasih. Saudara, apa yang menjadi penghambat dalam diri kita? Seringkali ketidaktulusan itu saudara. Ketidaktulusan, ketidaktekunan kita dengan Tuhan. Bahkan kesetiaan tidak punya bobot, harus kita bertobat saudara. Jangan punya kesetiaan tidak punya bobot saudara. Yang artinya hidup cuma ceklok sama Tuhan. Cuma karena janji Tuhan jadi setia. Aduh saudara, itu terlalu naif. Engkau jangan seperti pemungut cukai. Engkau jangan seperti orang penyembah berhala. Engkau mencari Tuhan hanya karena berkatnya, hanya karena janjinya. No.
kau harus menjadi pribadi yang punya pengabdian yang tulus. Karena apa? Hidupmu sudah diselamatkan Tuhan. Jadilah orang yang tahu diri, jangan gak tahu diri saudara. Jangan terlalu banyak nuntut sama Tuhan. Kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan melihat setiap ketulusan dan perjuanganmu. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang dengan apa yang kau kerjakan. Percaya saudara. Percayakan hidupmu kepadanya. Karena Dia baik. Haleluya Yesus. Kita akan pujikan apa yang kau alami kini. Mungkin tak dapat kau mengerti.